Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai menjaga kebersihan lingkungan. Kami beranggotakan 4 orang dan berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Nama anggota kelompok: Novianita Damayanti, Laila Nur Azizah, Khoirunisa Dwiastuti, Septiani Putri Pratama M. Berikut adalah daftar isi dari materi kami hari ini. Yang pertama adalah pengertian kebersihan lingkungan. Pengertian kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan. Yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, muntaber, dan lainnya. Ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan. Contoh penerapan menjaga kebersihan lingkungan. 1. Mulai dari lingkungan rumah. Kebersihan rumah dan halaman akan membuat kita lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. 2. Mendaur ulang sampah. Misalnya saja, kita memanfaatkan kaleng dan botol bekas untuk dijadikan wadah apapun. Kaleng bekas bisa dirubah menjadi sebuah pot bunga dan kita bahkan bisa menghiasnya. 3. Pembuatan pupuk. Pupuk kompos bisa dibuat dari sampah organik. Daripada membiarkannya terbengkalai dan membusuk hingga menimbulkan bibit penyakit, lebih baik jika diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi pertanian dan perkebunan. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal baik seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuangnya di tempatnya. Yang kelima, memisahkan jenis sampah. Menggunakan jenis tong sampah yang berbeda untuk sampah anorganik dan sampah organik adalah hal yang baik. Karena sampah organik adalah sampah yang bisa diolah dan dijadikan pupuk. Sedangkan sampah anorganik sebagian dari sampah tersebut juga bisa dijadikan furniture tertentu. Memisahkan kedua jenis sampah ini akan membantu dalam proses pengolahan. Berikut contoh pemanfaatan sampah. Sampah plastik menjadi masalah global yang dewasa ini mendapat perhatian lebih dari banyak negara. Sebagai material yang butuh waktu lama untuk terurai, produk berbahan plastik akan terus ada dan menumpuk di dunia dalam waktu yang lama. Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme tentang plastik sekali pakai, lebih dari 400 juta ton plastik diproduksi pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 36% diantaranya untuk kantong kemasan sekali pakai yang kerap kita temui setiap hari. Jumlah sampah plastik yang ada di dunia saat ini sudah mencapai angka 300 juta ton dalam setahun. Indonesia sendiri menempati urutan kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbanyak loh. Inovasi ini sangat mudah untuk dicoba. Botol bekas minuman diiris kecil, kemudian dililitkan pada sebuah mistar besi dan dipanaskan. Setelah mendapat jumlah yang cukup, tinggal dianyam deh.
Bentuk anyaman seperti ini dapat diaplikasikan sebagai hiasan dinding atau renda kamar tidur. Inovasi ini hanya butuh kesabaran untuk menggunting sampah plastik menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol, maka jadilah bata ekonomis yang dapat digunakan untuk membangun rumah. Inovasi yang satu ini hanya melakukan pemilihan sampah plastik berdasarkan jenis dan warna. Sampah plastik yang kemudian dicacah dan dicuci bersih lalu dikeringkan. Nilai jualnya cukup menggiurkan. Inovasi ini butuh ketelatenan karena harus mengisi botol plastik bekas menjadi lembaran kecil yang kemudian digulung dan sedikit dipanaskan. Setelah itu dibuat jadi sapu dengan dijepit dan diberi gagang sapu. Inovasi ini membutuhkan beberapa mesin produksi untuk membuatnya dan tentunya tambahan oli bekas dengan perbandingan 1:1. Produk paving block dari sampah ini cukup baik bila dibandingkan dengan paving block yang terbuat dari adukan pasir dan semen. Inovasi ini melalui proses yang tidak jauh berbeda dengan pembuatan paving block. Yang membedakan hanya cetakan saja. Nilai ekonomis dari produk ini sangat tinggi karena dari ketahanannya sendiri cukup baik. Inovasi ini melalui proses yang tidak jauh berbeda dengan pembuatan paving block dan lantai. Yang membedakan hanya cetakannya saja. Ketahanan produk ini cukup baik dan enggak kalah dari produk serupa yang dibuat dengan tanah. Inovasi yang satu ini sangat revolusioner karena dapat meminimalisir total anggaran pembuatan rumah. Dan prosesnya pun cukup mudah dilakukan, bahkan bisa lebih cepat. Bayangkan berapa persen pengurangan biaya bila membuat rumah dari batako yang dibuat dari sampah plastik ini. Berikut contoh yang kami ambil dari YouTube. Mungkin teman-teman jika mau melihat bisa melihat di link tersebut. Terima kasih. Ya, tadi merupakan sekilas video tentang pemanfaat sampah. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus tahu tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan, karena menjaga kebersihan sangatlah berguna untuk kita semua, karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akibat tidak menjaga lingkungan, kerusakan lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan pada intinya adalah menjaga lingkungan agar tetap dalam kondisi baik. Ketika lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka kerusakan lingkungan otomatis akan terjadi. Timbulnya berbagai penyakit. Kita semua tahu bahwa lingkungan yang kotor akan menjadi sarang kumuh dan virus yang nantinya akan menularkan bibit penyakit bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan. Bila lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka akan mengalami suatu kondisi yang kotor. Lingkungan bisa tercemar karena kondisi kotor ini. Pencemaran lingkungan ini akan berpotensi meracuni makhluk hidup yang ada di dalamnya.
bencana alam. Akibat jika manusia tidak menjaga lingkungan yang pertama adalah peluang terjadinya bencana alam akibat dari kelalaian manusia karena tidak merawat lingkungan dengan baik. Adalah animasi apabila kita tidak menjaga dengan baik akan mengakibatkan banjir. Berikut adalah data jumlah banjir yang melanda Jawa pada tahun 2021. Berikut adalah data banyaknya bencana banjir yang melanda Pulau Jawa pada tahun 2021. Yang pertama ada daerah DKI Jakarta, terdapat 109 jumlah bencana banjir yang tercatat. Selanjutnya adalah daerah Jawa Barat, terdapat 1.193 kasus bencana banjir. Yang selanjutnya adalah Jawa Tengah, terdapat 1.249 kasus bencana banjir. Selanjutnya adalah daerah istimewa Yogyakarta, terdapat 50 kasus bencana banjir. Yang selanjutnya adalah Jawa Timur, terdapat 1.176 kasus bencana banjir, dan Banten terdapat 419 kasus bencana banjir. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.